Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka, kembali lagi di podcast Bu Dosen, podcast Bedah Buku Ajar Dosen oleh Perpustakaan Umsida. Saya Irta Fidinia, pustakawan kampus 2 yang akan menemani di episode kali ini. Episode kali ini kita kedatangan dosen cantik sekali dari Prodi Psikologi, yaitu Bu Evi Wardati Mariam SPC. Mari kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irta, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Evi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Pada podcast kali ini kita akan membedah buku berjudul Psikologi Sosial Penerapan dalam Permasalahan Sosial. Apa sih yang melatar belakangi Ibu menulis buku ini dan apa isi bukunya? Oke, jadi sebenarnya ceritanya buku Psikologi Sosial ini adalah kelanjutan dari edisi yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kan sudah ada buku ajar psikologi sosial saja gitu ya. Jadi judulnya buku ajar psikologi sosial gitu ya. Nah, di buku yang pertama itu isinya adalah tentang teori-teori dasar atau konsep-konsep dasar yang itu digunakan oleh psikologi sosial dalam membahas tentang persoalan-persoalan sosial gitu ya Mbak Irta. Jadi di buku ajar psikologi sosial yang pertama adalah isinya seperti itu. Jadi teori dasar, konsep dasar gitu ya yang digunakan oleh psikologi sosial dalam mempelajari tentang permasalahan sosial. Nah, kemudian saya punya inisiatif juga pada waktu itu bahwa di mata kuliah psikologi sosial pada zaman beberapa tahun itu gitu ya, itu kan psikologi sosial dibagi menjadi 2 semester Mbak Irta. Jadi ada psikologi sosial pertama, ada psikologi sosial yang kedua. Jadi saya terpikir juga kalau untuk yang psikologi sosial yang pertama yang diberikan saya lupa semesternya, kalau nggak salah waktu itu di semester 3 gitu ya. Itu yang psikologi sosial yang pertama, yang konsep-konsep dasar tadi. Nah, kemudian yang psikologi sosial kedua, yang kelanjutannya, yang di semester berikutnya itu adalah merupakan perluasan atau penerapan dari teori-teori yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Sehingga kemudian saya juga berinisiatif untuk kemudian membuat buku ajar yang merupakan kelanjutan dari psikologi sosial yang pertama tadi, di mana di buku ini itu adalah membahas tentang penerapan dari konsep-konsep atau teori-teori yang sudah diulas, sudah dipaparkan di yang buku psikologi sosial yang pertama tadi, begitu. Nah, itu sih sebetulnya yang menjadi latar belakang atau motivasi saya gitu, kenapa kemudian saya membuat buku yang kedua ini. Jadi ini adalah buku yang kedua dari saya, dari yang buku psikologi sosial. Selain itu Mbak Irta, juga saya itu terdorong untuk memberikan bahan ajar ya bagi teman-teman mahasiswa tentang mata kuliah psikologi sosial. Karena sebetulnya buku-buku psikologi sosial itu kan banyak ya, banyak tersedia ya di toko-toko buku, kemudian di perpustakaan itu juga banyak ya tersedia. Tapi saya menginginkan di yang edisi selanjutnya itu adalah lebih spesifik membahas tentang penerapan dari konsep-konsep atau teori dasar yang disajikan di buku sebelumnya, yang itu digunakan untuk menyelesaikan atau menganalisis problem-problem sosial dari kacamata psikologi, khususnya psikologi sosial. Jadi intinya saya pengen juga memberikan kemudahan bagi teman-teman mahasiswa nih gitu ya, untuk lebih spesifik dalam belajar tentang seperti apa sih sebetulnya penerapan dari penerapan dari
teori-teori atau konsep-konsep dasar psikologi sosial dalam masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial itu seperti apa. Jadi itu sih sebetulnya yang kemudian mendorong saya untuk saya melanjutkan membuat buku ajar yang kedua untuk kelanjutan dari yang pertama. Jadi biar enggak terputus gitu ya. Kalau di buku-buku yang dijual gitu ya, yang dijual di pasaran itu Mbak Irta itu kan tidak spesifik di judulnya itu menuliskan tentang penerapan dalam permasalahan sosial, tidak seperti itu. Ya rata-rata bukunya ya psikologi sosial gitu aja. Nah, teori-teorinya saja. Teori-teori. Tapi kemudian saya membuat buku ini ya pengen ada yang berbeda lah dari yang buku-buku yang sudah banyak beredar di pasar di luar. Banyak Mbak buku-buku referensi psikologi sosial itu. Dan buku-buku yang dijual itu kan juga rata-rata ya mahal ya Mbak ya gitu ya. Jadi sebetulnya juga ada yang sederhana, yang simple, tapi ya apa ya, saya kok pengennya memberikan yang lebih simple buat teman-teman mahasiswa, yang itu teman-teman mahasiswa bisa lebih mudah dalam memahami khususnya bagaimana sih penerapan dalam permasalahan sosial. Karena kan juga yang digunakan di buku-buku yang ada di luar itu kan berangkatnya dari barat ya. Nah, dari teori-teorinya dari sana. Sementara kan berbeda banget gitu loh dengan konteks masyarakat kita di Indonesia. Di Indonesia pun juga bisa sangat berbeda konteksnya dari budaya gitu ya. Nah, itu yang saya sajikan di buku yang kedua ini. Begitu Mbak Irta ceritanya. Lalu bukunya berisi tentang apa Bu? Maksudnya ditekankan ke apa gitu? Iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Mbak Irta. Jadi buku yang kedua ini, buku psikologi sosial yang kedua ini ya lebih ditekankan pada pembahasan tentang, jadi ada problem-problem gitu ya, problem-problem sosial yang kemudian itu dikaji dari psikologi sosial. Ya seperti misalnya ada tentang agresi gitu ya, kemudian ada prososial behavior atau perilaku menolong, kemudian ada diskriminasi, prasangkaan, itu kan topik-topik sosial gitu ya, yang itu kemudian diulas ya, dikupas dari konsep-konsep atau teori-teori dalam psikologi sosial, begitu. Jadi itu yang menjadi titik tekannya di buku yang kedua itu. Yang kedua ini. Iya. Salah satu contohnya mungkin Bu bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau misalnya di buku yang kedua ini ada tentang topik perilaku menolong ya, atau prosocial behavior. Kalau di buku yang pertama itu yang berkaitan nih dengan buku yang kedua itu adalah perspektif teori dasar. Jadi kalau di buku yang pertama itu tidak ada spesifik topik tentang perilaku menolong. Nah, tapi kalau benar. Tapi kalau di buku yang kedua ini sudah langsung spesifik perilaku sosial apa nih saja yang mau dikaji, yang mau dibahas, dan itu akan dipaparkan dari teori-teori yang sudah disampaikan di buku yang pertama. Jadi kayak misalnya tadi perilaku menolong gitu ya. Kalau kemudian itu bisa diulas dari beberapa sudut pandang atau perspektif teori dasar yang sudah ada di buku yang pertama. Jadi ada berbagai teori dasar gitu ya, yang bisa menjelaskan kenapa sih orang itu mau menolong gitu ya. Oh, kalau dari perspektif teori kognitif gitu ya, orang menolong itu ternyata tidak serefleks bahwa kalau ada situasi darurat orang kan langsung menolong, enggak ternyata. Tapi ada proses-proses berpikir gitu Mbak ya. Kayak yang kemarin misalnya
peristiwa tenggelam gitu ya, di itu kan banyak orang nih yang ada di situ, tapi kan orang nggak kemudian serta-merta menolong, tapi mereka akan berpikir banyak, berpikir gitu. Jadi perilaku menolong gitu ya, kalau dari perspektif psikologi sosial, salah satunya dari teori kognitif mengatakan bahwa perilaku menolong itu adalah sebuah keputusan untuk melakukan sebuah perilaku yang itu melalui serangkaian proses berpikir sampai kemudian ya saya siap untuk menolong, begitu. Nah, itu dibahas nih di buku yang kedua. Keren sekali. Ya, terus ada lagi tentang agresi gitu ya. Marak kan Mbak ya, agresi itu selalu ada kan dari masa ke masa itu kan ada. Cuman memang di buku itu Mbak, agresi yang kami ulas di situ itu masih menggunakan konteks yang lama, di mana agresi itu dalam konteks yang bertemu secara langsung. Padahal kan konteks saat ini seperti cyberbullying gitu ya, bahwa agresi itu kan juga terjadi tidak harus bertemu, tapi bisa terjadi melalui media-media sosial. Nah, itu seperti komentar-komentar yang hoax gitu tuh ya, yang sengaja memang menjatuhkan ya, menyakiti orang lain. Nah, itu yang memang belum ada di buku itu, karena pada waktu itu ya masih belum ramai sekarang gitu ya, perilaku agresi melalui media sosial atau seperti itu Mbak Irta. Kalau sukarelawan tuh Bu termasuk dalam perilaku menolong? Iya, jadi gitu ya. Menariknya memang bahwa itu tadi, kalau seperti relawan ya Mbak ya, relawan itu sebetulnya bisa dimasukkan juga dalam dalam kelompok tentang altruistik. Jadi perilaku altruis ya. Jadi kan kalau di perilaku menolong itu kan cakupannya luas ya Mbak. Mulai dari perilaku menolong yang pengen dapat imbalan itu dalam artian entah itu imbalan secara material maupun non material. Kalau non material misalnya kepingin dipuji, kepingin mendapatkan validasi sosial lah ya, kepingin dipuji, kepingin mendapatkan like gitu ya. Nah, kita tahu sekarang banyak nih ya tentang perilaku menolong di media sosial yang sebenarnya juga pengennya ya mendapatkan like yang banyak dan seterusnya. Nah, kalau misalnya perilaku menolong yang itu dilakukan oleh relawan, itu sebenarnya juga bisa masuk pada kategori di altruis. Jadi tidak memikirkan ya apapun lah, entah saya dapat imbalan atau enggak, itu tidak terpikirkan oleh mereka. Begitu Mbak Irta. Lalu siapa saja Bu target pembaca dari buku ini? Menarik sekali karena bukunya. Iya, Mbak Irta, jadi buku ini memang target utamanya adalah pada mahasiswa, karena kan memang buku ini dibuat sebagai buku ajar ya, buku ajar yang itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa agar mereka bisa lebih mudah gitu ya dalam belajar tentang psikologi sosial. Jadi target utamanya memang mahasiswa, kemudian juga kolega dosen yang mengampu mata kuliah psikologi sosial ini. Jadi karena di psikologi itu kan mahasiswanya banyak ya, jadi diampu oleh lebih dari satu ya untuk dosennya, sehingga kemudian buku ini bisa juga menjadi buku pendukung bagi Bapak Ibu dosen di samping buku-buku yang lainnya gitu Mbak Irta. Lalu mengapa buku ini penting Bu untuk target pembaca? Iya, ya penting banget bagi saya, memang penting banget gitu ya. Karena ya saya berusaha untuk menyajikan secara secara sederhana, secara simpel, mudah dipahami. Karena buku-buku psikologi sosial itu juga banyak buku-buku terjemahan ya. Nah, kita tahu kan Mbak, buku-buku terjemahan itu kan
seringkali susah ya kita pahami bahasanya gitu ya. Yang kemudian saya juga mencoba untuk menyajikan di buku ajar ini gitu ya, yang itu bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa disertai dengan contoh-contoh problem-problem sosial yang tidak jauh dari kita. Nah, di buku itu pada saat itu saya berikan contoh tentang ini, pembelian tanaman yang sampai berjuta-juta harganya itu ya. Buku apa sih tentang tanaman apa sih waktu itu, apa yang ada yang sekarang itu nggak begitu, nggak ada harganya lagi sudah, tanaman yang ada di Kamboja, kayak Kamboja, apa sih itu namanya istilahnya, bunga-bunga apa itu ya. Nah itu kan lidah mertua ya kayak gitu, itu kan pada waktu itu kan dengan harga yang luar biasa gitu ya kan, fenomena memang yang terjadi pada saat itu. Tapi saat sekarang ya kan udah ndak ada harganya, ndak ada nilainya gitu ya. Pembelian kemudian ikan hias, ikan koi gitu ya, yang sampai harganya gitu ya. Tapi nanti setelah itu ya sudah ndak ada harganya lagi. Nah itu saya berikan contoh di buku saya itu gitu, yang up to date lah dengan perkembangan pada saat itu gitu ya. Itu Mbak Irta. Bu Evi tadi bilang banyak buku yang beredar di luar sana yang sama kayak buku ini. Pembedanya itu apa, Bu? Iya. Jadi pembeda. Jadi kalau pembedanya itu ya lebih sederhana ya, lebih ya saya sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa di UMSIDA. Ya Mbak ya, karena kalau buku-buku yang ada di luar kan mereka tidak melihat siapa sih yang intinya pokoknya jadi siapa sih konsumenku kan, enggak gitu ya, pokoknya mereka ya sudah menulis dan itu dipasarkan memang targetnya adalah untuk halayak ya kan, untuk siapapun. Tapi kalau memang buku ajar ini juga saya sesuaikan dengan teman-teman mahasiswa yang itu kemudian penulisannya lebih disederhanakan, kemudian lebih simple dan disertai dengan contoh-contoh, karena teman-teman mahasiswa aku susah Mbak kalau tidak diberikan contoh langsung. Kalau teori aja pasti mereka agak ini gitu ya. Maka kemudian di situ saya berikan tambahan-tambahan untuk contoh-contohnya. Begitu Mbak Irta. Hal menarik yang perlu diketahui Bu, paling menarik mungkin yang bisa menarik mahasiswa untuk baca buku ini. Iya, saya sih sering kali kemudian menyampaikan ke mahasiswa hal yang menarik itu ya, kalau teman-teman kemudian ketika saya minta untuk misalnya memberikan contoh gitu ya, misalnya mereka saya minta untuk presentasi atau apa, berikan contoh gitu ya, mereka kesulitan gitu ya. Tapi kemudian coba dibaca di coba dibaca di buku ajarnya gitu ya. Oh iya ya, ada ya di sini ya. Soalnya di gitu ya. Dan buku ini kan free, open access kan ya Mbak. Jadi kan lebih ya membuat mereka juga bisa dengan mudah untuk mengakses, minim budget ya kan. Itu dan tidak kalah isinya dengan buku-buku yang ada di luaran sana. Seperti itu Mbak Irta. Bahkan lebih menarik mungkin karena ada contoh-contohnya. Ya, menurut saya seperti itu. Dan pada waktu itu memang penulis masih tunggal boleh ya, penulis single pada waktu itu ya, di yang tahun-tahun itu. Tapi kan berikutnya kan sudah harus kemudian kolaborasi gitu ya, tidak boleh. Nah, sehingga kemudian kenapa hanya tertulis satu nama saja, pada waktu itu masih kebijakan masih iya. Nah tapi di selanjutnya yang di buku ajar berikutnya kami sudah berkolaborasi gitu Mbak Irta. Lalu apa rencana ke depan Bu Evi untuk perkembangan fenomena yang ada saat ini? Iya bener. Karena kalau berbicara tentang fenomena saat ini itu kan jauh nih dengan yang saya sampaikan contoh-contohnya di buku itu kan banyak yang sudah nggak relate, nggak relate dengan konteks saat ini. Seperti tadi misalnya orang menolong tuh bisa melalui secara virtual loh gitu ya. Perilaku agresi juga
bisa dilakukan tidak harus bertemu cara langsung gitu ya, melalui media sosial itu bisa sangat terbuka terjadi perilaku-perilaku kekerasan itu ya, terutama adalah agresi verbal. Nah, saya sih pengennya selanjutnya mudah-mudahan ya Mbak Irta itu ya menjadi cita-cita saya gitu ya. Pengennya berikutnya adalah juga memaparkan gitu ya penelitian hasil satu berkaitan dengan penelitian-penelitian terkini gitu ya tentang psikologi sosial, topik-topik yang terkini apa nih teman-teman mahasiswa kan perlu tahu, bukan perlu sih, wajib tahu bahwa penelitian tentang psikologi sosial terkini itu apa aja nih gitu ya topik-topiknya. Nah itu yang saya punya cita-cita selanjutnya itu gitu ya, ditambah dengan fenomena-fenomena sosial yang saat ini yang banyak terjadi, yang itu dikaji dari perspektif psikologi sosial. Jadi dua hal itu Mbak Irta yang menjadi keinginan saya untuk di buku yang selanjutnya semoga terwujud gitu Mbak Irta. Sangat menarik sekali bukunya Bu Evi. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya sama-sama. ada closing statement mungkin dari Bu Evi. Ya semoga buku ajar yang sudah saya tuliskan bisa bermanfaat gitu ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa, bisa menjadi sarana untuk mereka memperdalam ilmu khususnya tentang psikologi sosial dan tentunya menambah koleksi buku di perpustakaan. Begitu Mbak Irta. Terima kasih banyak Bu Evi. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Sebelum saya akhiri, satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri Anda adalah diri Anda di masa lalu, Sigmund Freud. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.